Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai skenario inventory pada aplikasi Odoo 17. Di sini kami beranggotakan satu ada Lim Jongsu, dua ada Marta Yosepin Manurung, tiga ada Netiwanti, empat ada Rani Yusnita, dan lima ada Riandra Rafa Aditya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Modul inventory di UDU adalah modul yang dirancang untuk mengelola persediaan barang dengan efisien dan terintegrasi dalam aplikasi. Modul ini memungkinkan perusahaan melacak stok secara real-time, mengelola lokasi penyimpanan di gudang, dan mengatur stok minimum untuk mencegah kehabisan barang. Setiap perubahan stok seperti penerimaan, pengeluaran, atau pengembalian dapat dicatat otomatis, memudahkan pemantauan dan pengelolaan inventaris tanpa perlu entry manual. Jadi profil perusahaan adalah PT Kita Furniture Indonesia, berlokasi di Jepara, Jawa Timur. PT Kita Furniture Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama PT Kita adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang produksi dan distribusi furniture yang berkualitas tinggi. PT Kita memiliki keahlian dalam menggabungkan desain modern dengan sentuhan tradisional Indonesia, menghasilkan produk furniture yang estetis, fungsional, dan tahan lama. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam furniture, mulai dari meja, kursi, lemari, dan lainnya, yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada produk yang kita tawarkan di perusahaan kita, yaitu ada di sini ada corner desk right seat, ada large desk, cable management box, office chair, desk stand with screen, tabletop, plastic laminate, office lamp, drawer black, flip over, fly winner, table of dan office design software. Jadi di sini ada masing-masing unitnya. Setelah, setelah, setelah itu eh, akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada role usernya, eh, Lim Jongsu dengan emailnya limjongsu@gmail.com dengan password 1, role-nya sebagai staff IT 1 dengan job desk-nya create user dan hak akses. Kemudian ada Marta dengan emailnya marta@gmail.com, passwordnya 1, role-nya sebagai staff IT 2 dengan job desk create warehouse location. Kemudian ada Rani@gmail.com dengan passwordnya 1, role-nya sebagai admin inventory atau gudang dengan job desk import product, create inventory adjustment. Kemudian ada Rian dengan emailnya rian@gmail.com, passwordnya 1, role-nya sebagai supervisor 1 dengan job desk-nya validate inventory adjustment, print label inventory adjustment. Kemudian ada neti@gmail.com dengan password 1, role-nya sebagai supervisor 2 dengan job desk-nya analis reporting, stock, location, dan inventory valuation. Baik, itu dia sedikit penjelasan mengenai overview inventory. Selanjutnya langsung saja akan kita lakukan skenario inventory-nya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lim Jongsu, dan di sini saya memiliki role sebagai staff IT yang pertama, dan memiliki job text untuk create user dan hak akses. Jadi di sini di bagian slide ini bagian untuk role usernya yang harus saya buat. Di sini ada nama saya sendiri yaitu sebagai staff IT pertama dan memiliki job desk create user dan hak akses. Dan yang kedua di sini ada Marta. Marta
sama seperti saya, tetapi staff IT-nya yang kedua cuma dia memiliki job desk create warehouse location. Yang ketiga ada Rani, dia akan sebagai admin inventory. Dia memiliki job desk sebagai import product dan create inventory adjustment. Dan yang keempat ada Rian sebagai supervisor pertama untuk memvalidate inventory adjustment, print label inventory adjustment. Dan yang terakhir ada Neti sebagai supervisor 2. Di sini dia memiliki job desk analisis reporting stock location dan inventory valuation. Jadi langsung saja saya membuat untuk role usernya untuk si Marta, Rani, dan Rian dan Neti. Sini kita masuk ke Odoo-nya. Untuk membuat new usernya kita ke bagian home menu dan settings. Oke, setelah itu kita akan memanage user. Oke, yaitu kita klik new. Oke, yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Lim Jongsu. Ini menggunakan email lim. Oke, karena saya sebagai staff IT yang pertama, jadi di sini semua sebagai administrator. Oke, di sini administrationnya sebagai settings ya. Oke. Nah, karena sudah mengisi role-nya, kita bisa save manually dan mengubah passwordnya. Oke, kita buat lagi yang baru. Oh, bentar ya. Oke. Oke, kita buat lagi yang baru untuk si Marta. Marta juga sama seperti saya, staff IT yang kedua. Jadi kita samakan saja eh, sama seperti punya saya. Marta. Oke. Oke, setelah Marta sudah saya buat untuk usernya, selanjutnya ada Rani. Rani akan menjadi admin bagian inventory saja. Oke, untuk di sini untuk role-nya si Rani ini untuk bagian salesnya kita kosongkan, di sini kosongkan ini sebagai administrator dan untuk purchase-nya kita kosongkan. Oke, kita kosongkan, manufaktur juga, website pun semuanya dikosongkan saja karena dia hanya sebagai admin inventory. Oke, setelah itu kita save dan kita ubah passwordnya. Untuk Rani sudah selesai. Selanjutnya ada Rian dan Neti untuk saya buat usernya. Rian. Oke, untuk Rian di sini dia memiliki role supervisor, yaitu di mana dia akan memvalidate inventory adjustment yang telah dibuat oleh admin inventory oleh Rani. Jadi dia akan menjadi user di bagian inventory.
sama seperti Neti. Oke, setelah itu kita save dan kita ubah lagi passwordnya. Oke, Rian sudah. Selanjutnya untuk Neti. Oke, setelah itu kita save dan kita juga akan mengubah passwordnya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada usernya sudah saya buat, ada Lim Jongsu saya sendiri, Marta, Neti, Rani, dan Rian. Jadi yang selanjutnya itu kita akan membuat grupnya agar eh, saya dan mereka kita akan bisa mengobrol untuk mengetahui bagaimana proses mereka berjalan. Hmm, Oke, di sini kita akan menambahkan tadi ada lim di inventory. Setelah itu ada eh, Marta. Oke, Marta, Rian, dan satu lagi Rani. Oke, di sini untuk partnernya di sini sudah lengkap ya untuk grup inventory kelompok 4. Oke, untuk create hak user dan hak akses saya sudah membuat untuk masing-masing role-nya. Eh, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Marta sebagai staff IT 2. Di sini saya akan membuat warehouse location. Jadi kita masuk ke akun Odoo. Di sini kita ke menu inventory, lalu ke configuration, kemudian ke warehouse. Kemudian kita klik new. Di sini kita mengisi sesuai dengan profil perusahaan.
dengan short name. Jadi kita akan buat alamatnya, yaitu di Jepara, Jawa Timur. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita ke configuration, terus ke location. Nah, di sini kita klik new. Ini kita ketikkan dengan current location-nya, yaitu KFC. Kemudian kita klik save. Setelah membuat warehouse location, kita akan lanjut ke role selanjutnya. Pada tugas skenario inventory kali ini, saya Rani Yusnita bertugas sebagai admin inventory atau gudang yang bertugas untuk mengimport produk dan create inventory adjustment. Pertama-tama kita login dulu, kita ganti dulu database-nya menjadi database kelompok 4. Kemudian kita login menggunakan email yang sudah dibuat oleh staff IT dan masukkan passwordnya. Kita sudah masuk ke halaman dari Wudhu, kemudian kita pergi ke menu inventory. Di sini kita akan mengimport produk terlebih dahulu. Kita klik produk, kemudian klik lagi produk. Untuk mengimport produk kali ini cukup banyak produknya, jadi kita menggunakan file Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama-tama kita klik dulu ini yang seperti tanda setting, logo setting, kemudian kita klik import records, kemudian kita upload file. Sebelumnya saya sudah membuat file Excel-nya. Kita masukkan di sini sudah masuk, kemudian kita tes terlebih dahulu untuk melihat apakah data tersebut valid semuanya atau ada yang error. Kita klik tes. Tunggu, sedang loading. Di sini datanya sudah valid, kemudian kita import. Di sini sudah ada tulisan 13 record successfully imported. Kemudian kita cek. Di sini tadi kita membuat dengan kode INV04. Ini adalah produk-produk yang baru tadi kita import. Di sini on hand-nya masih 0. Kita akan ubah dulu on hand-nya. Di sini kita akan mengisi quantity on hand-nya terlebih dahulu pada produk-produk tersebut. Kita klik salah satu produknya, kemudian kita pergi ke on hand. Setelah itu kita klik new. Di sini produk dengan kodenya form555. Kita lihat di sini ada 82. Kita isi di sini 82, kemudian kita apply. Di sini sebentar, kita klik. Di sini dengan produk kabel management box 4 sudah ada 82 unit sudah masuk. Sekarang kita lanjut ke yang bagian lainnya.
Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengisi on hand dari setiap produk yang tadi sudah diimport. Sekarang kita lihat terlebih dahulu produknya. Sebentar. Ini produk yang baru saya import, kemudian saya isi on hand-nya. Di sini sudah terlihat, on hand-nya sudah terisi semua. Kemudian setelah import produk ini selesai, kita ke inventory adjustment. Pertama, kita ke operation terlebih dahulu, kemudian kita ke physical inventory. Inventory adjustment ini digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan dari setiap produk. Inventory adjustment ini juga untuk melihat jumlah quantity yang sebenarnya. Oke, di sini kita masukkan dulu kodenya untuk melihat produk yang tadi diimport. Di sini belum terisi content quantity-nya. Di sini ada nama location-nya, produknya, on hand quantity, WOM, WOM, kemudian content quantity, difference, schedule date, dan user. Difference di sini merupakan nanti di sini terisi angka selisih dari on hand quantity dan content quantity. Nanti di sini difference ini ada perbedaan, berapa perbedaan dari on hand quantity, jumlah on hand quantity dengan content quantity-nya. Di sini kita untuk mengisi content quantity sebenarnya bisa satu persatu, namun itu terlalu lama, jadi kita akan menggunakan import records. Kita klik button berlogo ini, kemudian kita klik import records-nya. Di sini kita upload filenya yang sudah kita buat di Excel sebelumnya. Di sini content belum masuk, kita masukkan dulu field-nya. Content quantity kita masukkan, kemudian kita tes. Everything seems valid, kemudian kita import. Di sini 13 record successfully imported. Di sini artinya file yang tadi sudah berhasil kita import. Kemudian setelah itu kita lihat terlebih dahulu, kita masukkan kodenya. Berikut file yang sudah diimport, yang sudah terlihat content quantity-nya. Jadi tugas saya sebagai inventory selesai. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke step berikutnya. Saya sebagai supervisor manager akan melakukan validate dan print label inventory adjustment. Pertama-tama kita masuk ke modul inventory, lalu kita ke operation, lalu ke inventory adjustment. Kita search INV04 yang sudah dibuat oleh rekan saya. Nah, ini ada data-datanya. Ini mulai dari on hand, quantity, difference, schedule, itu udah sesuai dengan apa yang diberikan pada tugas. Lalu tugas kita adalah validate ya. Kita apply dulu. Kita apply semua. Kalau sudah, kita lanjut kepada print label. Corner dash right itu ada 10 ya. Countnya 10. Lalu kita ke yang berikutnya, large dash. Dia ada di angka 20. Mungkin ini beberapa contoh saja yang saya print label, tidak semuanya, karena mengingat efisiensi waktu ya. Mungkin
5 cukup. Yang berikutnya ada table. Table tuh ada di angka 10, kuantitasnya 10. Barang selanjutnya kita pilih yang paling bawah deh, table top misalnya. Table top itu ada pada countnya 9. Satu lagi kita pilih desk stand with screen. Ada 3 unit. Oke, di sini saya sudah mendownload print label sebanyak 5 sebagai contoh saja. Yang pertama corner desk right sheet. Yang kedua ada label large desk sebanyak ini, sebanyak kuantitinya. Dia ada berapa tadi di situ? 9, 10. Ada 20 ya. Makanya dia ngeprint 20 label. Yang ketiga table sebanyak 10. Tabletop ini 8, sebanyak 9. Dan yang terakhir desk stand with screen ada 3 unit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh supervisor 2. Terima kasih. Halo, saya Nesti. Di sini saya berperan sebagai supervisor 2. Nah, di mana job desk-nya itu saya melakukan analisis reporting stock, location, and inventory valuation. Nah, untuk itu kita masuk ke inventory, menu stock untuk mengecek analisis reporting stock. Nah, di sini kan tercampur dengan data kelompok lain, jadi langsung kita filter aja menggunakan kode kelompok. Jadi langsung kita enter. Nah, langsung muncul untuk kode produk kelompok. Untuk di sini itu ada produknya. Yang pertama corner desk right, lalu ada large desk juga. Untuk unit cost-nya Rp4.500. Lalu untuk yang large desk itu unit cost-nya 3.200. Lalu untuk table juga 3.730. Lalu untuk cable management juga 1.750. Untuk office chair itu Rp2.050. Lalu untuk desk stand with screen itu Rp2.840. Lalu untuk plastik laminate itu 500. Nah, dan seterusnya. Di sini itu ada unit cost, total value, on hand, free to use, incoming, out history. Bisa kita cek. Dan di sini untuk history move-nya, jadi dari perpindahannya, di sini ada nih dari WH stock ke virtual location. Terus ada juga nih dari virtual location ke WH stock dan seterusnya. Lalu untuk total value-nya itu sendiri yang di produk pertama itu 45.000, lalu di produk kedua itu ada 144.000, di produk ketiga itu ada 37.300 dan lainnya. Nah, untuk incoming ini untuk stok yang sudah dibeli namun belum ada gitu, belum masuk, kita belum menerima produk. Nah, di sini karena nol berarti tidak ada incoming stock. Outgoing juga itu adalah produk yang akan kita kirimkan namun belum terkirimkan. Nah, biasanya itu ada di outgoing
setelah itu kita akan cek location. Nah, ke menu reporting lagi, terus ke location. Nah, setelah itu untuk memfilter produk location dari kelompok kita ketikkan keyword yang tadi. Nah, di sini. Untuk large desk itu ada di WH Stock, lalu untuk cable management itu di WH Stock juga. Desk stand with screen untuk semua produknya itu ada di WH Stock. Hand quantity-nya itu masih large desk itu ada 20, lalu cable management itu 22, corner desk right itu 10, desk stand with screen itu 3, drawer black itu ada 90, flip over itu ada 12, dan lainnya. Nah, di sini juga ada history dan replenishment. History itu kayak history perpindahan tempat si barangan gitu. Kayak tadi dari warehouse stock misalkan ke virtual. Nah, selanjutnya itu ke menu valuation. Kita filter lagi. Nah, di sini ada date, reference, unit of measure, dan remaining. Nah, di sini untuk corner desk strike itu ada dari tanggal 11, semuanya di tanggal 11. Lalu untuk produknya itu corner desk strike, untuk unit of measure-nya itu unit. Lalu di beberapa produk ya, di sini ada yang NP0 dan ada yang 45 juta. Lalu ada large desk juga. Dan di sini itu ada produk quantity update itu di tanggal 11 juga sama, dan untuk harganya itu 144 juta. Untuk kabel juga produk quantity update-nya itu di tanggal 11, untuk remaining value-nya itu 30.300.000. Lalu untuk cable management itu di tanggal 11, untuk remaining value-nya itu 38.500.000. Lalu untuk office share itu di tanggal 11 juga, lalu remaining value-nya itu 49.200.000. Setelah itu ada Destinate Sprint, dimana untuk tanggalnya itu sendiri itu di tanggal 11 juga, lalu untuk remaining value-nya itu 8.520. Setelah itu plastik laminate, untuk harganya itu 4.004.000 di tanggal 11 juga. Lalu untuk office lamp itu 6.860 di tanggal 11. Lalu untuk drawer black itu 607.500.000. Lalu untuk flip over itu 34.800.000. Untuk live winner itu 19.500.000. Untuk office design software itu 61.820. Dan tabletop itu 9.900. Nah, untuk job desk manager itu sendiri itu tadi untuk menganalisis stock, location, dan inventory dan valuation. Jadi mungkin cukup sekian dari supervisor 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.